Sejarah laut dimulai sejak terbentuknya bumi sekitar 4,5 mili yang tahun silam. Jagat raya ini terbentuk dari kabut partikulat. Partikulat itu terjadi dari ledakan kosmos yang disebut sebagai Big Bang. Para ahli astrofisika perkirakan ledakan kosmos itu berlangsung 15 miliar tahun silam. Partikulat saling bertumbukan dengan berbentuk partikel lebih besar. Partikulat besar lebih lanjut saling bertumbukan dan membentuk batuan berukuran besar, dan seterusnya hingga memperbentuk bumi dan planet-planet lain. Saat bumi masih muda, batuan yang mempunyai densitas terbesar bergerak mengendap mendekati pusat bumi, dan batuan ringan lainnya bergerak ke permukaan. Dalam proses panjang, batuan di permukaan akan mendingin dan membentuk lapisan kulit bumi. Sekali lagi, dengan menggunakan konsep densitas batuan, maka untuk permukaan kulit bumi adalah tidak rata, yakni permukaan terendah menunjukkan densitas batuannya lebih besar dibanding permukaan tinggi. Jika planet bumi mengorbit dekat dengan matahari, maka permukaannya menjadi panas dan terjadi evaporasi air dari permukaan. Jika planet bumi mengorbit jauh dengan matahari, maka permukaannya menjadi dingin dan menjadi pengumpulan air es. Keberuntungan bagi kita bahwa planet bumi mengorbit matahari pada posisi yang dapat menyediakan cairan air untuk kebutuhan kehidupan. Cairan air itu mengenangi dan mengalir pada permukaan bumi yang tidak rata dan dalam jumlah besar mengenang sepanjang waktu sebagai laut. Dapat dikatakan bahwa bumi adalah satu-satunya planet air di jagat raya ini. Keberadaan air dalam jumlah besar di bumi ini menjadikan bumi dihuni oleh banyak makhluk hidup dan tentu saja manusia. Permukaan bumi tertutup air sepanjang waktu. Di laut adalah sebanyak 71% yang mampu mengatur iklim dan dinamika atmosfer. Distribusi laut di belahan utara ekuator adalah sebanyak 61%, dan di belahan selatan ekuator adalah sebesar 80%. Area daratan di belahan utara ekuator adalah 2/3 daratan bumi dan sebesar 1/3 daratan bumi terdapat di belahan selatan ekuator. Belahan utara ekuator terdapat kehidupan daratan yang sebanyak dan akan tergantung serta memberi pengaruh kepada cukupan air laut terkecil. Di wilayah laut, pada masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat perundangan mengenai laut yaitu Territorialisation Maritime Agreement Ordinance tahun 1939. Kusuma Atmaja 1995 dinyatakan bahwa wilayah laut Teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mili. Laut diukir dari garis air rendah daripada pulau-pulau. Itu artinya tiap pulau mempunyai wilayah laut sendiri. Pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia terdapat keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 18 Desember 1951. Intinya adalah pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dan penentuan wilayah laut berdasarkan garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar daripada kepulauan Indonesia. Kepulauan adalah salah satu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi
ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dengan demikian, wilayah laut di antara pulau-pulau tidak tergantung jarak antar pulau. Dalam Kepulauan Indonesia adalah wilayah perairan Indonesia. Di samping itu juga dinyatakan dalam Deklarasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 bahwa penentuan batas wilayah yang lebarnya 12 mili laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau akan ditetapkan dengan undang-undang. Bentuk dan susunannya sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 buah pasal, yang intinya adalah 1. Jaminan dan penegasan kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi, maka ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Yang kedua, jalur laut wilayah. Laut wilayah selebar 12 mili laut diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus. Catatan mili laut ialah 1/60 derajat lintang. Yang ketiga, negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruangan udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, hak lintas damai kendaraan air, kapal asing melalui perairan Nusantara dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara dan mengganggu keamanan dan ketertibannya. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1996 dikeluarkan UU 6/1996 tentang perairan Indonesia. Laut adalah ruang wilayah perairan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Wilayah perairan laut meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, dan perairan kepedalaman berikut dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Laut wilayah adalah jalur laut selebar 12 mili laut yang diukur garis-garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. Garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah, pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.